Wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim khair. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa umurul muslimin wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Bisanadina al-muttasil ila imamil khatimatil hufaz al-imam Jalaluddin as-Sayyuti rahimahullah ta'ala wa qaddasallahu sirrahu wa adama nafa'a bi ulumihi wa barakatihi wa nafa'atihi ma dalil wa karamati fid darin, amin. Ahwabillah hadanallah wa iyyakum ala huda wa taqwa. Hadis nomor 8665 diriwayatkan dalam Sunan At-Tirmidzi dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man da'a, siapa saja yang berdoa ia ala di atas." Da'a ala maknanya mendoakan kecelakaan. Man zalamahu, terhadap orang yang menzalimi ia akannya seseorang. Faqad istansara, itu maka sungguh telah memberikan balasan dia seseorang. Sungguh telah memberikan balasan dia seseorang. Hukumnya boleh ketika kita dizalimi lalu kita mendoakan kecelakaan kepada orang yang menzalimi, tapi doanya tidak boleh didikte. Doanya, ya Rabb, berikan balasan kepadanya yang setimpal dengan kezalimannya kepadaku. Tapi kalau kita yang buat daftar sendiri, ya Allah patahkan kakinya,
ya Allah bakar rumahnya, ini nggak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena bisa saja yang kita minta itu lebih berat daripada yang dia lakukan ke kita. Akhirnya kita yang menzoliminya. Maka Nabi katakan di sini, orang yang menzolimi lalu orang yang dizolimi lalu mendoakan orang yang menzoliminya, berarti dia telah melakukan pembalasan. Artinya doa termasuk bahagian tindakan yang dinilai terhadap setiap individu. Buktinya yang kemarin, yang mendoakan kaum muslimin, dia mendapatkan pahala setiap satu muslim yang didoakan. Yang mendoakan kehancuran, dia mendapatkan dosa dari setiap doa yang disampaikan. Maka tidak boleh berdoa mendoakan orang lain dengan kejelekan, walaupun orang yang menzalimi kita, sebaiknya jangan didoakan kecelakaan kepadanya. Walaupun kita tidak memiliki hati malaikat yang mendoakan hidayah untuknya atau mendoakan kebaikan untuknya, minimal jangan mendoakan kecelakaan. Kalau kita mendoakan kecelakaan, berarti kita sudah mengambil pembalasan atas kezaliman yang dilakukan ke kita, maka kita tidak dapat lagi pahala di akhirat. Kalaupun terpaksa mendoakannya, terlalu sakit hati kita, terlalu banyak kita yang dirugikan, maka doanya tidak boleh ditentukan. Cukup dengan mengucapkan ya Allah, balas dia dengan sesuai dengan dosa kesalahannya. Itu yang boleh. Kalau sempat kita doakan perkara yang lebih, berarti kita yang zalim. Nah, ini matematika kehidupan. Aturan menjalani kehidupan supaya tidak menjadi pedagang yang rugi. Kira-kira kalau kita doakan orang yang menzalimi kita lalu dia celaka, paling kita dapat kepuasan sementara, tapi pahala kita habis. Maka belajarlah jadi malaikat. Orang-orang yang menzalimi saya semoga dapat hidayah. Bahkan tidak mendoakan, hanya memaafkan setiap orang yang menzalimi kita, maka itu dijamin masuk surga. Maka sahabat yang Nabi jamin masuk surga, amalannya hanya yang unggul daripada yang lain, yaitu memaafkan setiap kesalahan orang yang menzalimi dia sebelum dia tidur. Ini makam kesempurnaan. Jadi sebetulnya kita manusia, diri atau mesin, mesin, software, harus ada peningkatan, update. Softwarenya harus diupdate dengan kualitas yang lebih tinggi. Jangan sampai casingnya sudah tua, softwarenya masih software anak. Membalas cacian dengan cacian, membalas ejekan dengan ejekan, membalas kezaliman dengan kezaliman, itu software anak-anak. Casing 50 tahun, casing 20 tahun. Nah, tapi softwarenya masih software anak TK. Itu wilayah ilmu tasawuf. Bagaimana seseorang softwarenya terus meningkat, memiliki kualitas yang tinggi. Jangan pentium dua, sama sekarang nggak pakai lagi pentium.
Ada orang-orang yang casingnya kecil tapi software-nya tinggi, jiwanya besar, jiwanya sudah jiwa 40 tahun. Itu untuk diejek, dia kan nggak nyakitin kita, kan mulutnya yang capek. Nah, maka Nabi ajarkan di sini. Nabi mengajarkan jangan membalas siapa saja yang mendoakan orang yang menzaliminya, berarti dia telah melakukan pembahasan. Hadis berikutnya sahih. Nabi SAW bersabda, "Man da'a rajulan bi ghairi ismihi." Siapa saja yang memanggil dia, tidak itu banyak mananya, mendoakan. Di sini da'a memanggil, ada lagi da'a mengundang, ada lagi da'a mengajak, ada lagi da'a nggak tahu apa lagi. Nah, di sini mengajak. Maka untuk memilih dari sekian makna yang ada pada da'a, lihat objeknya di depan, lihat maf'ulnya. Man da'a rajulan, siapa saja yang memanggil ia akan seseorang bi ghairi ismihi, dengan selain namanya, la'anatul malaikah, itu melaknat akannya orang yang memanggil oleh para malaikat. Hadis sahih. Nah, panggil nama kawan dengan namanya, jangan dipanggil dengan nama-nama lain. Mungkin di sesama antum itu ada panggilan-panggilan, memanggil kawan pada namanya, dikutuk malaikat, jauh dia dari rahmat Allah. Namanya mana contohnya? Contoh saja namanya Yakub. Nah, untuk panggil misalnya Tanggiri, untuk panggil Hiu. Dan jelas nama Yakub panggilannya Hiu. Tidak boleh, kecuali dia senang yang panggilan itu. Misalnya namanya Yakub, kemudian kasih gelar Sultan Melano, disembelih kambing, disembelih kerbau, berarti itu nama yang disenangi, boleh. Jadi hadis ini masih ditakwil lagi, nama yang tidak disenanginya. Jadi kalau nama itu dia senangi, tidak apa-apa. Maka tanya dulu sama kawan, antum sadar dipanggil beda, antum senang nggak panggilan itu? Kau bilang senang, nggak apa-apa. Bilang nggak, haram hukumnya. Dan kalau ada hadis mengatakan la'anah, berarti itu dosa besar. Jadi ulama membagi definisi dosa itu dua, dosa besar, dosa kecil. Bagaimana kita menentukan dosa besar? Kalau dalam ayat, dalam hadis, perihal dosa itu ada hukumannya, diancam dengan neraka, ada hadnya, ada bahasa kutukan di sana, berarti itu menunjukkan dosa besar. Nanti dia kita tahu ya, masuk nggak memanggil dengan selain nama kawan, dengan nama yang tidak disenangi, itu masuk dosa besar atau tidak? Karena hadisnya sahih. Dan ikut definisi ulama, apabila ada sebuah dosa dibicarakan dalam ayat dan hadis, ada di sana hukumannya, ada ancaman neraka, ada kutukan, wadiballahu alaihi la'anahullah wal malaikata wa nas ajma'in, berarti itu dosa besar. Dan enggak sepele. Oke.
Assalamualaikum tadi. Namanya bawaan, panggil toge. Nggak boleh. Zahra nanti ada nama panggilan yang lain yang tersenangi? Nggak ada. Nggak ada. Rizky Padang, ada nama panggilan yang lain yang tersenangi? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada nama yang lain panggil. Kalau kamu Padang senang ya? Di Rizky lagi banyak lagi yang lain. Itu ada Hafiz Batu. Batu sangkar aja dikasih batu doang. Kalau hampir sebut Hafiz Batu Sangkar itu orang menganggap itu asal usul, tapi Hafiz Batu itu jadi jelek jadinya. Nah, ingat baik-baik. Nah, di sini sudah sampai kepada antum. Ketika antum tidak menghiraukan, berarti antum mencuekin Nabi. Mencuekin Nabi, pulang ke akhirat minta syafaat, diusir nanti di telaga. Jangan salahkan lagi Rasul. Nah, ketika hadis saya di dunia kamu cuekin, hari ini antum kucekin. Hati-hati dengan Nabi. Mandu'iyah ila mursid. Siapa saja yang diundang akan dia kepada baralet gadang. Mursid itu makna khasnya adalah kenduri perkawinan. Au nahwihi atau seumpamanya, fal yujib, maka hendaklah ia memenuhi. Hadis sahih dari Imam Muslim. Hadis sahih dari Imam Muslim. Nah, dalam hadis ini panjang penjabaran ulama. Satu, dalam mazhab Imam Syafi'i yang wajib dihadiri adalah undangan kenduri perkawinan. Selain daripada kenduri perkawinan, hukumnya sunnah. Undangan perkawinan yang wajib dihadiri kalau di sana tidak ada maksiat, kalau tidak ada organ tunggalnya. Kalau ada organnya, apalagi bandnya, musik-musik haram, dihidangkan minuman khamar, dihidangkan rokok di atas ruang tamu, di atas meja tamu, maka tidak wajib dihadiri. Yang kedua, wajib dihadiri undangan perkawinan kalau diundang semuanya fakir dan miskin. Kalau diundang orang-orang kaya saja tidak wajib dihadiri. Yang ketiga, kalau kita diundang di hari pertama, kalau dia baralet 7 hari 7 malam, maka hari pertama wajib dihadiri. Kalau diundang hari kedua sunnah dihadiri. Kalau diundang pada hari ketiga makruh dihadiri. Kenduri walimatul urus hanya boleh selama paling lama 2 hari. Kalau pada hari ketiga hukumnya sudah sum'ah dariyah. Apalagi baraletnya 7 hari 7 malam. Ini sudah masuk kategori berlebihan. Nah, besok kalau kawin baralet jangan ada organ tunggal. Tinggal undang hadrol yang vokalisnya dengan makanannya. Dan hadrol, suruh hadrol dia kasih minum. Saya hadrol suruh pulang dari nasi di sini. Nah, itu kelewatan. Tapi kalau setiap orang pulang, setiap hadrol kasih 1 orang 1 juta, itu bagus. Nah,
Hadis berikutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man dafa'a ghadabahu." Siapa saja yang mengatasi dia, yang menahan dia akan marahnya, da'afallahu anhu adzabahu. Itu mengelakkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala anhu darinya seseorang akan azabnya Allah. Wa man hafidha, dan siapa saja yang menjaga ia, lisanahu akan lidahnya, satarallahu awrata, itu menutup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala akan kekurangannya. Hadis sahih. Ini rumus kehidupan. Orang yang bisa jaga lidah, kekurangannya akan ditutupi Allah. Orang yang tidak bisa jaga lidah, kekurangannya akan dibongkar oleh Allah. Banyak orang-orang yang menelan air liurnya setelah dimuntahkan. Statement yang diberikan dia langgar sendiri. Kenapa? Karena ketika memberikan pernyataan, dia menyakiti hati orang lain. Nah, ketika dia memberikan pernyataan, dia merusak harga diri orang lain. Misal, dia komentari kasus orang lain, dia komentari orang mencuri, akhirnya dia dipermalukan mencuri. Dia mengomentari orang korupsi, akhirnya dia terbukti korupsi. Karena ada bab-bab tertentu yang tidak perlu dikomentari, yang dia dosa pribadi seseorang, yang dia lakukan secara sembunyi-sembunyi. Tapi kalau bukan terang-terangan, itu hukumnya wajib, karena bagian daripada amar ma'ruf nahi munkar. Biasa sedikit gigi. Nah, orang yang menahan emosinya, maka Allah tahan azab darinya. Emosi yang mana? Bukan emosi yang tidak sholat subuh, bukan emosi kepada orang merokok, bukan emosi kepada orang yang melanggar aturan agama. Emosi yang dimasukkan di sini kemarahan membela kehormatan pribadi dan harga diri. Emosi untuk membela kehormatan pribadi dan harga diri. Kita dihina secara individu, secara pribadi. Kita datangi orangnya, dia orangnya kecil, rasa-rasa bisa kita pegang lehernya, kita putar-putar lempar ke sungai, bisa. Tapi akhirnya tetap mau ridado, ketek panjaku, gadang main, apa gitu. Pikiran itu nggak masuk ke sini, beritahu di sekarang. Terus ada ketemu hadisnya aman kita. Nah, ini hadis dafa'a ghadaba, tulis di sana tafsirannya, jangan salah-salah. Emosi untuk membela kehormatan pribadi atau harga diri, sesuai dengan hadis Nabi yang dikatakan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu tidak ada marah untuk kehormatan pribadinya, tapi apabila aturan agama dan sunnah dilanggar, beliau bahkan mendoakan mastata'ta, maka dengan tangan kanan. Dikatakan la astati'u, Nabi katakan mastata'ta,
Itu kalau sunnah, sampai orang tusuk tangan kanannya. Cuci tanganmu setelah bangun tidur. Ain anta la aina batat dia, karena kamu tidak tahu di mana tidurnya tanganmu tadi malam. Maka orang mengatakan itu, saya tahulah di mana tangan saya tadi malam. Akhirnya dia mendapatkan hukuman karena dia membangkang terhadap sebuah sunnah. Tapi ketika leher Nabi menyisakan warna merah karena ditarik oleh Mahrobi, Nabi jauh dan senyum. Bahkan sahabat Sayyidina Umar yang pengen mengancam orang tersebut, membuat orang itu rasa takut, Nabi katakan, wahai Umar, jangan ancam dia, suruh dia nagih hutang baik-baik, suruh saya bayar secara baik-baik, itu baru bijak. Sekarang tolong kamu bayar hutangnya dan tambahin sedikit, karena kamu sudah ngancamnya kan, akhirnya dia takut. Tapi apabila satu aturan agama dilanggar, maka tidak ada seorang pun yang berani berdiri di hadapan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi ketika Nabi mengatakan, ketika seseorang datang kepada Rasulullah membawa lembaran kitab Taurat, maka pada saat itu Nabi SAW marah sekali, lalu Nabi katakan, kalau Musa hidup sekarang, dia tidak akan selamat kecuali mengikuti agamaku. Jadi jangan membawa Taurat lagi ke sini. Akhirnya Nabi emosi dan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berlutut menghentikan kemarahan Nabi. Raditu billahi rabba bi islami dina wa bi sayyidina Muhammad rasulullah. Itu pemahaman hadis. Maka dengan tangan kiri tetap ditegur. Katakan emosi, nanti selamat lepas nasibku. Akhirnya enggak ada lagi amar ma'ruf nahi munkar. Man dafana salasatan minal walad, siapa saja yang telah menguburkan dia 3 orang dari anaknya, haramallahu alaihin nara, itu mengharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di atasnya seseorang akan neraka. Siapa saja menguburkan 3 orang dari anak, itu mengharamkan oleh Allah di atasnya akan api neraka. Ini tradisi orang jahiliyah. Kalau mereka mendapatkan anak wanita, mereka akan kubur hidup-hidup. 3 orang yang terlibat dengan dosa itu sudah pasti masuk neraka. Dan abad modern juga terlibat dengan dosa jahiliyah. Mereka bukan menguburkan anak hidup-hidup, tapi menguburkan anak sebelum lahir. Para penzina yang menguburkan kandungannya itu sama dengan membunuh. Bahkan ada anak yang lahir, yang sudah lahir, kalau dulu masih terhormat dikuburkan dalam tanah, kalau sekarang dimasukkan dalam lubang kloset, masukkan dalam tong sampah. Bahkan kemarin di mana kejadiannya saya nggak tahu, lupa, itu dipotong anaknya, dibuang. Nah, jadi sadis. Nah, itu induk orang. Kalau ibu pasti dia punya kasih sayang, itu bukan ibu, itu induk. Nah, maka jadilah ibu-ibu, jangan jadi induk-induk. Hadis berikutnya Nabi SAW bersabda, man dalla ala khairin, siapa saja yang menunjukkan dia atas sebuah kebaikan, siapa saja yang menunjukkan dia atas kebaikan, itu falahu mislu ajri fa'ilih, maka baginya seseorang seperti pahala orang yang melakukannya. Seperti pahala orang yang melakukannya. Maka jangan pernah kikir dengan ilmu pengetahuan.
Jangan pernah pikir dengan pengalaman. Nggak ada ruginya membagi ilmu pengetahuan, memberikan arahan, menunjukkan sebuah kesalahan. Bukan begitu megang jari sholat begini. Oh ya, kaki kamu waktu sholat itu bukan miring tapi lurus. Waktu sujud lurus bukan miring. Akhirnya cuman yang dia ingat dari kita cuman posisi kaki doang. Dari seluruh materi sholat yang diajarkan, yang dia ingat cuma satu, soal kaki saja. Yang lain semeraut. Nah itu kalau dia amalkan sampai dia mati, itu berapa pahala? Itu kalau satu nih. Bagaimana kalau sekiranya setiap pengamalan sholat yang dia lakukan itu sesuai diamalin selengkap-lengkapnya, rapi sekali sholatnya, jarinya rapi begitu, begini, tangannya rapi, saling begini, bagus. Nah, kakinya lurus, sujudnya lurus. Waktu sujud tuh sebagian antum saya lihat ada yang lututnya didekatin. Kalau lutut didekatin itu pinggulnya miring jadinya. Nabi katakan waktu sujud itu lutut dikasih jarak 1 jengkal. Yang sujud didekatin begitu. Nah waktu sujud yang mengantuk, lutut jangan didekatkan. Kalau dekat lututnya, pinggulnya miring ke kanan atau ke kiri. Ya biar kokoh pinggulnya, dikasih jarak sejengkal. Nah, apa yang takut jatuh sehingga kalau dijepit bisa sujud? Sehingga sujudnya sempurna. Nah, posisi kaki ini ngulang-ngulang nih. Mungkin ada di antara antum yang melupanya 1-2 orang yang masih lupa. Posisi kaki ketika berdiri itu hanya selebar bahu, jangan lebih. Kenapa jangan lebih? Karena Nabi bersabda, al-qadam bil qadam, al-katif bil katif. Telapak kaki nyatu dan telapak kaki, bahu nyatu dan bahu. Nah, tetangga ujung sono si Wahbi, nah dia baca hadis qadam bil qadam saja. Telapak kaki, rapat serapat-rapatnya. Tapi bahunya jauh, ini engkang-engkangnya di sholatnya dan piramid. Maka baca hadis itu lengkap mas. Al-qadam bil qadam, al-katif bil katif. Telapak kaki nyatu dan telapak kaki, bahu nyatu dan bahu. Bukan telapak kaki doang, bahu juga. Maka di sana ulama menyimpulkan hukum. Berarti buka kaki selebar bahu, supaya bahunya nyatu dan kawan. Nah, ini kok kaki serius sekali sampai injak-injak kaki orang. Kok bahunya jauh. Itulah maka saya bilang bermazhab dan sok pandai. Artinya kalau hadisnya tempang. Sebagian dari hadis diamalkan, sebagian ditinggalkan. Sehingga rapat. Nah, rapatnya sok tersebut, siapa lagi yang baca hadis dalam sholat itu? Husain nggak sana? Coba saya ulang, istawu wastaqim, sawu sufufakum, sawu sufufakum. Nah itu bid'ah lagi. Coba ulang lagi. Fa inna tasawwuf, fa inna tasbiyat subuh. Nah, min iqamatis sholat atau min tamamati iqamatis sholat. Nggak pakai huruf atau min tamamati wa iqamatis sholat. Min iqamis sholat, satu riwayatnya min tamami iqamatis sholat, itu riwayat kedua. Tidak ada waw antara tamami dan iqamah. Sudah. Itu namanya mandala ala
Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak. Kasih tahu. Nah, itu nggak boleh panjang-panjang. Hidupkan hamzah tuh. Hai. Wa wada'na anka wizrak. Itu artinya mandala al-khair. Si Fauzi, nah, sholat pecinya nutup dahi. Kenapa nutup dahi itu pecinya terus di sini? Kayak Soekarno ya. Peci itu diangkat sampai dahi menyentuh tempat sujud. Itu artinya mandala al-khair. Nah, menzabba, siapa saja yang membela dia, an irdi akhihi, dari harga diri saudaranya, dari harga diri saudaranya. Dengan apa harga diri saudaranya dilecehkan? Itu mutalak kepada an-irdi bil ghaibah. Mau salah. Kapan dia bela? An itu mutalak kepada zabba, bukan ghibah tapi ghaibah. Ulang, man zabba an irdi akhihi, siapa saja yang membela dia dari harga diri saudaranya. Kapan dia bela? Di waktu saudaranya tidak ada. Ghaibah. Di waktu saudaranya tidak ada. Kalau ghibah membunyi, kalau ghaibah waktu orang tidak ada. Membicarakan waktu orang tidak ada namanya ghibah. Karena haqqan Allah itu adalah hak terhadap Allah Subhanahu wa taala, ayyaqiyahu minan nari, bahwa menjauhi, melindungi ya Allah akannya seseorang dari neraka. Hadis hasan. Ketika kita duduk dengan kawan-kawan, misalnya antum sedang makan kacang, santai lepas berenang, lalu ada kawan bilang, itu si anu itu saya lihat siapa namanya itu. Oh, suaranya agak aneh. Nah, keriting-keriting gitu giginya ngomong. Nah. Lalu kita bilang, kamu jangan ngomongin orang. Nah, itu kawan saya itu, hati kalau ngomong. Nah, dengan ngomong sepatah kata seperti itu kita diselamatkan oleh Allah dari neraka. Hadis hasan. Itu membela kawan yang semasa dengan kita. Bagaimana kira-kira pahalanya kalau membela Imam Syafi'i, membela Imam Ghazali yang dikatakan induk khurafat oleh bangsa Yahudi, oleh bangsa Wahabi? Bagaimana hukumnya membela Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar yang dilecehkan oleh kaum Syiah? Bagaimana hukumnya membela para ulama ahli tasawuf seperti Imam Junaid Al-Baghdadi, Imam Hasan Al-Basri, Imam Bisr Al-Hafi, yang mereka ada di tabaqat tabi'in, generasi mendapatkan generasi terbaik? Mana kira-kira nilai pahalanya? Imam Ahli Sunnah, pengasas Akidah 50, yang dikatakan sesat oleh kaum Wahabi. Wahabi mengatakan sesat itu dengan kaum Abu Hasan Al-Asy'ari itu jaraknya ratusan tahun. Nah, sama dengan anak SD mengomentari profesor. Profesor saja nggak bisa dibantah hari ini. Kalau ada kesalahan dari profesor, itu adalah pendapat kedua.
Itu rumusnya. Itu rumus di dalam orang-orang yang pendidikan formal. Ini profesor ngomong nih, salah gak? Nggak salah, itu pendapat dia. Kalau udah profesor tuh gak ada salahnya lagi. Itu mujtahid namanya. Itu dalam dunia mereka. Nah, dalam mazhab, dalam dunia Islam, orang yang sudah sekelas mujtahid itu nggak ada salahnya juga. Apa kata Nabi? Man ijtahada fa asaba falahu ajran. Mujtahid kalau benar pahala 2. Man ijtahada fa akhtaha falahu ajrun. Mujtahid kalau salah pahala 1. Hadis sahih. Mujtahid kalau benar pahala 2, kalau salah pahala 1. Hadis sahih. Nah, orang yang tidak ada bahasa salah dalam berpendapat itu yang mereka salah-salahkan. Nah, apa itu pendapat Syafi'i? Nah, ikut Nabi dong, Quran dan hadis. Apa ini? Mana ada ayat bilang ikutilah Syafi'i? Yang ada hati Allah, hati Rasul. Wa ulil amri minkum, enggak ada hati Syafi'i wa hanafi wa hanabila memiliki. Ini doktrin-doktrin sesat yang mereka sampaikan. Nah, orang awam bilang, oh iya juga, kita ikut Quran. Haknya ambil Quran, diterjemahin, langsung diamalkan. Ambil Sahih Bukhari, diterjemahin, langsung diamalkan. Ketemu hadis di sana, salat sunat pada asar. Salat sunat langku nih pada asar. Bahas salat sunat pada asar. Sahih Bukhari. Maka jangan asal belajar. Memang hadis itu ada dalam Sahih Bukhari, tapi kamu tahu nggak fikih hadisnya? Itu adalah khususiyat Nabi SAW, bukan untuk umat. Maka tidak ada ulama mazhab, bahkan ulama sesat yang mengatakan sunnah salat sunnah pada asar. Nah, dia ketemu dengan Sahih Bukhari langsung diamalkan. Lebih sesat dia daripada keledainya. Itu kata-kata yang pernah Nabi sampaikan kepada seorang Arabi. Maka Nabi katakan, menurut kamu mana lebih sesat dia atau untanya? Ternyata untanya lebih sesat. Dia lebih sesat dari untanya. Ini hadis penting. Baca biografi ulama, kenali mereka, kapan mereka hidup, bagaimana mereka belajar. Mereka nggak pernah main Android, main handphone, nggak pernah punya Facebook. Nah, mereka hidup cuma dari alam ta'lim ke alam ibadah, sama alam roha. Alam roha mereka cuma 3 kali anggukan. Nah, itu 2. Nah, kalau kita itu mukadimahnya, mukadimah tidur. Usah dengan tidur. Kalau mereka itu tidurnya. Tapi kalau nggak mau membaca Syafi'i saja, akhirnya merasa lebih hebat pada Imam Syafi'i, lebih hebat pada mereka kalau mereka tidak mau baca. Jadi mereka itu bodohnya karena tidak mau baca. Kalau mereka baca saja satu saja, mereka akan takjub, mereka akan merasa kecil. Karena mereka adalah orang makam terdepan dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. 7 tahun hafal Al-Quran, usia 11 tahun jadi mufti, belajar pada Imam Malik, sudah hafal kita Muwatta Imam Malik. 11 tahun atau usia 14 tahun telah jadi mufti. Kamu 15 tahun masih SMP. Nah, sholat masih bolong, wudhu masih belum betul. Itu pula menandingi Imam Syafi'i. Atau diri ya. Nah, hadis berikutnya, Nabi SAW bersabda, Man dzabaha li dayfihi
siapa saja yang menyembelih ia untuk tamunya, siapa saja yang menyembelih ia untuk tamunya, zabihatan akan sembelihan, kanat fida'ahu minan nar, ada ia sembelihan itu penebusnya seseorang dari api neraka. Itu penebusnya seseorang dari api neraka. Nah, berarti dari hadis ini secara mafhum sunnah nyambut tamu itu dengan sembelihan. Nah, sunnah nyambut tamu dengan sembelihan. Itu sebabnya ketika Nabi Ibrahim alaihissalam didatangi oleh malaikat, beliau sembelihkan anak sapi. Nah, akhirnya tidak dimakan karena malaikat memang tidak bisa makan. Kemudian ketika Nabi datang ke kebun Sayyidina Abu Talha, beliau sembelihkan kambing. Ketika Nabi menaklukkan Khaybar, wanita Yahudi sembelihkan kambing, tapi diracuni. Saya lihat orang-orang dulu dalam itu mereka katakan kita sembelih nanti karena ada tamu datang. Jadi sunnah menyembelih ketika tamu datang. Maka kalau ada informasi dari kawan, saya akan datang ke rumah itu nanti, siapkan ayam. Ayam putih boleh, disembelih di pasar boleh, sembelih di rumah sendiri boleh, ayam kampung boleh, kambing kampung lebih bagus. Nah, sembelih sapi juga boleh. Kalau nggak bisa ayam, minimal ikan disembelih, tapi nggak masuk itu ikan. Gak bisa ayam, burung puyuh. Burung puyuh boleh satu ekor sendiri. Gak bisa juga tambah itu pada burung pipit. Ternak situ. Kalau ada tamu, tangkap, sembelih, hidangkan ke sana. Nah, kanat fida'ahu minan nar, itu akan menyelamatkan orang itu dari api neraka. Ini salah satu sunnah atau adab dalam menjamu tamu. Man zara'ahul qayyu, siapa saja yang memaksa akannya oleh muntah, siapa saja yang memaksa akannya oleh muntah, enggak ketahan muntahnya, wa huwa sha'im, padahal dia sedang puasa, falaisa alaihi qada'un, maka tidak ada terhadapnya seseorang itu qada puasa. Wa man istaqa'a, siapa saja yang memancing-mancing muntah, siapa saja yang bersengaja muntah, falyaqdi, maka hendaklah dia mengqadha. Hadis sahih, hadis hasan. Dari hadis ini ulama simpulkan hukum fikih, muntah tanpa sengaja tidak membatalkan puasa, sengaja muntah menyebabkan puasa batal. Pergi ke Lubuk Mintu, naik angkot, muntah di jalan, nggak batal puasa. Tapi syaratnya adalah mesti berkumur-kumur. Sebelum berkumur-kumur tidak boleh menelan air liur. Sebelum berkumur-kumur tidak boleh menelan air liur. Yang menelan air liur yang bercampur muntah, maka batal puasanya, bukan karena muntah, tapi karena air liur sudah bercampur dengan ajnabi, barang selain air liur. Maka kalau pulang waktu Ramadan, kemudian punya kebiasaan muntah di atas mobil, itu disiapkan air untuk berkumur-kumur. Nah, tinggal pulang pakai pesawat.
Hadis berikutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man zakarallaha," siapa saja yang mengingat ia akan Allah Subhanahu wa taala. Siapa saja yang mengingat ia akan Allah Subhanahu wa taala, fafadat ainah, maka melimpah kedua matanya. Maka melimpah kedua matanya. Fadat itu sesuatu yang melewati batas. Batas air mata itu kelopaknya. Kalau sudah lewat dia tumpah ke bawah. Aina artinya dua mata. Ini menggunakan majaz mursal. Zikrul mahal iradatul haq. Disebut dua mata, maksudnya sesuatu yang ada pada dua mata, yaitu air mata. Kenapa tumpah kedua air matanya? Kenapa tumpah air dari kedua matanya? Min khasyatillah, dari karena takut kepada Allah. Hatta yusibal arda, sehingga mengenai ia akan tanah. Min dumu'ih, dari air matanya. Lam yu'adzibhu, itu tidak mengazab akannya seseorang oleh Allah yaumul qiyamah, pada hari kiamat. Hadis hasan. Ini salah satu metode zikir. Makom zikir, ketika zikir sampai air mata keluar. Kalau sampai mata merah itu banyak. Nah, dia subuh Jumat besok. Nah, itu zikir antum itu sampai merah matanya, menahan mengantuk karena nonton film. Kalau mengantuk zikir, nontonnya hapuskan. Nah, supaya nggak ngantuk maaf, salah zikir, merah matanya. Ini bukan merah karena itu, merah min khasyatillah. Jadi kepada Allah. Ingat dosa dia segudang. Allah. Ngambil kue kawan belum dibayar, kawan ada mati, kawan ada pergi. Nah, ayo meneteskan air mata, sarannya harus jatuh ke lantai. Maka harus banyak berarti nangis itu. Kalau cuma meleleh sampai sini sudah kering dia, tambah lagi sampai jatuh ke bawah. Nah, air mata saja tambah yang ingus. Maka orang tersebut akan selamat daripada azab Allah. Hadis yang lain Nabi katakan enggak perlu sampai ke lantai, cukup sebesar kepala lalat. Riwayat yang lain, siapa saja yang mengingat Allah dan rasa takut lalu keluar air matanya sebesar kepala lalat, maka dijamin selamat daripada azab neraka. Sehingga keluar kata-kata hikmah daripada ahli tahajud. Jam 2 dengan 2 rakaat serta 2 tetes air mata. Itu kata bijak daripada ahli tahajud. Jam 2 rakaat 2 tetes air mata. 1 tetes di kanan, 1 tetes di kiri. Itu hadisnya. Introspeksi dirinya, kapan kita pernah berzikir? Korogi Mustafa, kapan? Belum pernah. Fikru, nah, Harun, berarti kan belum menjadi ahli zikir. Sampai keluar air mata. Nah, sudah belum? Berarti perlu kita zikir sampai mengeluarkan air mata.
Man zakarallaha, siapa saja yang mengingat ia akan Allah subhanahu wa ta'ala, indal wudu'i, ketika berwudu, tahura jasaduhu, itu suci jasadnya seseorang, kulluh, seluruhnya jasad. Fa'ilam yazkurismallahi, maka jika tidak berzikir, tidak mengingat ia seseorang akan nama Allah, tidak menyebut ia seseorang akan nama Allah, lam yadhur minhu, niscaya tidak suci darinya seseorang, kecuali ma asabal ma'u, sesuatu yang mengenai oleh air. Hadis-hadis seperti ini yang didalami oleh orang-orang tasawuf, sehingga mereka katakan kita mesti mewudukkan batin. Tidak cukup hanya wuduk zahir, tapi harus wuduk batin. Sehingga lahir bahasa-bahasa dari mereka yang mereka pahami berdasarkan hadis yang tidak dipahami oleh orang yang tidak masuk dalam keimanan mereka, tidak masuk ke alam mereka, sehingga mereka dianggap keluar daripada syariat. Ini salah satu fakta. Di sini Imam Abdul Rauf Al-Manawi menafsirkan orang yang berwudu dengan membaca basmalah maka akan suci jasadnya seluruhnya. Maksudnya dari ujung rambut sampai ujung kaki, zahir jasad dan batin jasad. Ini fadilah wudu baca bismillah. Nah, buka keran, cuci tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Lepas itu ambil air, kumur, bisa baru berwudu. Nah, orang berwudu mengawalinya dengan basmalah, maka wudu itu bukan hanya mensucikan muka, tangan, muka, telinga dan kepala, kaki, tapi sucilah dari ujung rambut sampai ujung kaki, zahir jasad dan batin jasad. Sehingga selepas wudu itu terus seolah-olah dia lepas daripada dosa dan kesalahan. Nah, apa maksud suci daripada anggota tubuhnya? Dijelaskan oleh hadis yang lain, ketika seorang berwudu dan dia mencuci mukanya, maka keluarlah dosa-dosa dari matanya. Ketika dia cuci tangannya, keluarlah dosa dan pakai ujung-ujung kukunya. Ketika dia sapu kepala, keluarlah dosa dan pakai pangkal rambutnya. Ketika dia cuci kaki, keluar dosa pada ujung-ujung kukunya. Itu maknanya suci anggota tubuh yang dicuci dari dosa. Tapi ketika dia baca Bismillahirrahmanirrahim, jangan tuh, ketika awal berwudu, maka dosa bersih dan dosa bahunya, dosa pusarnya, dosa perutnya, kemudian dosa yang ada dalam seluruh rongga tubuhnya. Berarti sucinya luar dalam. Ini yang namanya wudu batin. Antum dah pernah wudu batin belum? Apa itu wudu batin? Ini bid'ah ini, nambah-nambah. Enggak, lihat hadisnya. Wudu batin artinya wudu orang yang sebelum wudu baca bismillah sepanjang berwudu dengan zikir. Maka Imam Zainuddin Al-Malibari di dalam kitab Fathul Mu'in beliau katakan, saya membuang doa-doa, kata Imam Nawawi dalam kitab Al-Azkar, saya membuang doa-doa yang dibaca ketika mencuci anggota wudu karena hadisnya dhaif, sangat dhaif. Tapi doa-doa itu dibuat oleh Imam Zainuddin Al-Malibari yang kitab Fathul Mu'in.
Jadi ada doa ketika mencuci muka, Allahumma bayyid wajhi yawma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Kemudian doa cuci tangan kanan, Allahumma a'tini kitabi an yamini wala an yamini. Doa ketika cuci tangan kiri, wala ta'tini kitabi an shimali wa min wara'i zahri. Doa ketika menyapu rambut, Allahumma harim jasadi wa basyari minan nar. Doa ketika mencuci telinga, Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla yattabi'una ahsana. Doa ketika mencuci kaki, Allahumma tsabbit qadami yawma tazilul aqdam. Itu bagian dari realisasi hadis ini. Berzikir sambil berwudu. Sehingga wudhu yang dia jalani itu ada hikmah-hikmah tertentu. Walaupun hadisnya dhaif, hadis dhaif boleh diamalkan, tapi sangat dhaif. Di sana dikatakan hadisnya sangat dhaif, tapi di sini ada hadis dhaif yang mendukung hadis tersebut. Nah, kemakom seperti inilah bimbingan daripada tasawuf. Kalau fikih bimbingannya hanya sampai pada rukun wudhu itu ada 6. Niat harus di sini. Kalau ada lem harus dibuang. Tidak boleh ada yang menghalangi sampai air di kulit. Wajib menyelang-nyelangi jari jemari kalau air tidak masuk. Kulit yang kering yang tidak diserap air wajib digosok dan sebagainya. Tapi kalau makam tasawuf itu mereka memastikan membaca basmalah di awal berwudhu dan membaca doa-doa yang seperti yang dibacakan tadi. Nah, maka kita lihat kesan wudhu orang yang tidak melengkapi rukun dan syarat itu berbeda dengan kesan wudhu dengan orang yang melengkapi rukun dan syarat. Kesan wudhu orang yang menyempurnakan semua sunnah wudhu itu berbeda dengan orang yang wudhu hanya sekedar sah saja. Beda kesan wudhu. Nah, man zakarallah, man zakara imra'an, siapa saja yang menyebut ia akan seseorang, siapa saja yang menyebut ia akan seseorang, bima laisa fihi, dengan sesuatu yang tidak ada ia padanya seseorang. Kenapa dia sebut? Liya'aibahu, supaya bahwa menjelek-jelekkan ia seseorang akannya orang tersebut. Itu habasahullah, menahan akannya orang tersebut oleh Allah di dalam neraka jahanam. Menahan, mempenjarakan akannya orang tersebut oleh Allah dalam neraka jahanam, hatta ya'tiya, sehingga dia bisa mendatangkan nafadhi maqala, bukti sesuatu yang telah dia perkatakan. Hadis sahih. Nah, kita jelek-jelekan kawan dengan kekurangan yang tidak ada pada dirinya, maka orang yang menjelek-jelekan akan dimasukkan dalam neraka. Boleh keluar kalau dia punya bukti atas ucapan yang dia ucapkan. Kalau nggak punya bukti, dia akan terus ada di dalam neraka. Man zakara rajulan bima fihi, orang yang menyebut orang lain, seseorang yang menyebut orang lain bima fihi, dengan sesuatu yang ada pada diri orang tersebut, faqad tabahu, maka sungguh ia telah menghibah akannya orang tersebut. Jadi ghibah itu adalah menyebut kekurangan yang ada pada kawan di belakangnya. Kalau di hadapannya itu namanya menunjukkan, menasihati,
kalau di belakangnya namanya mewibah. Nah, kadang-kala definisi riba itu disalahartikan. Janganlah membicarakan orang, itu kan riba. Kata si fulan, kita kan ngomongin yang ada. Kita kan membicarakan fakta. Membicarakan fakta itu yang namanya riba. Kalau membicarakan sesuatu yang nggak ada, hukumnya lebih berat lagi. Kamu harus ditahan di penjara di neraka sampai bisa mendatangkan bukti atas ucapan. Nah, maka di akhir zaman perkara-perkara seperti ini yang harus kita waspadai, karena Nabi katakan di akhir zaman lidah lebih parah bahayanya daripada pedang. Lidah lebih parah bahayanya, lebih parah akibat jeleknya daripada pedang. Dan sampai dengar satu berita langsung kita bicarakan. Nah, sementara yang diberitakan itu tidak benar, berarti kita sudah membicarakan seseorang dengan sesuatu yang tidak ada pada dirinya. Wallahu a'lam bishawab.